Untuk nih ya. naik kelas kan bukan cuman jualan doang ya, Betul. bukan cuman ngurusin produk ya, tapi bagaimana karakter kita dibangun. Nah itu salah satu pelatihan yang cukup mendasar dari program Jawaranya Bank Indonesia. Jadi kita sehari-hari mendampingi, apalagi kita di kelurahan ya, di usaha-usaha mikro itu banyak Iya. di kelurahan. Jadi kita pendampingan bagi para wirausaha yang baru mulai Oke. sampai akhirnya kita mengusahakan supaya bisa naik kelas. Menjadi seorang wirausaha itu memang harus kuat mental. Yaitu tadi menghadapi segala cobaan kita memang harus kuat mental. Positif aja tapi kalau nggak kuat mentalnya sama aja gitu. Jadi menurut saya memang positif, kuat mental. Tapi yang ketiga karena ini adalah programnya Bank Indonesia jadi laporan keuangan penting sekali. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat usahawan pendengar podcast Naik Kelas Indonesia. Hari ini spesial di sebuah tempat, bukan di sebuah tempat sih sebenarnya, karena kami dari podcast Naik Kelas diundang spesial menghadiri graduationnya Jawara. Jawara singkatan apa Mbak? Jagoan Wirausaha Jakarta. Wah itu dia tuh, Jagoan Wirausaha Jakarta. Dan hari ini adalah hari teman-teman dari Jawara ini dari berapa ratus kemarin ya, 400. Iya. Ada terpilih 34 ya kalau nggak Betul, salah ya. 34 yang bisa graduate. Betul, yang mengikuti kegiatan selama 9 bulan dari Bank Indonesia untuk ada pembinaan selama 9 bulan. Nah, kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu pemenangnya dari 34-nya, dari 34 itu Ya. ada Mbak Nogan ya. Betul dari sekali. usahanya apa Mbak? Alfi Coffee. Alfi Coffee. Dan ditemani juga oleh Mbak Fitri dari Dinas PTSP. Singkatannya apa Mbak? Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nah, DKI Jakarta. nanti kita ngobrol satu-satu karena ternyata di kegiatan ini selama 9 bulan ini pembinaannya melibatkan banyak pihak ya. Jadi teman-teman dari UMKM terpilih dari seperti yang tadi saya sebutkan 400 lebih mengikuti kegiatan dan akhirnya tersaring sehingga sekarang yang lulus hanya 34. Dan ini adalah program kelas 1 ya. Kelas pertama ya, angkatan pertama ya Mbak ya. Betul sekali. Wow. Iya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke Mbak Nogan. Boleh diceritain sedikit Mbak Nogan, kegiatan Jawara ini apa sih sebenarnya? Iya. Tapi sekali lagi saya terima kasih banyak sudah diundang di UMKM Naik Kelas ya. Atau di acara podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Sobat usahawan. Sobat usahawan. Ya oke. Jadi kameranya di sana. Oh, Oke, iya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan alhamdulillah Alfi Coffee bisa sampai di acara graduationnya Jawara ya. Kalau kita flashback sedikit 9 bulan ke belakang memang ada kurasi untuk bisa menjadi binaan Bank Indonesia. Jadi dari kurasi ya kurang lebih dari sekitar 400 orang akhirnya dipilih 40 kemudian jadi 34. Nah kita mengikuti banyak sekali pelatihan ya. Pelatihan membangun karakter sebagai seorang pengusaha, kemudian laporan keuangan dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menurut saya yaitu tadi tujuannya untuk supaya UMKM naik kelas gitu. Wah, cocok Untuk nih ya. naik kelas kan bukan cuman jualan doang ya. Betul. Bukan cuman ngurusin produk ya, tapi bagaimana karakter kita dibangun. Nah, itu salah satu pelatihan yang cukup mendasar dari program Jawaranya Bank Indonesia. Mungkin sedikit aja yang kita mau sampaikan mungkin dari pengalaman saya untuk mendapatkan investor itu kan bukan cuma produk. Produk kan gampang ya, apalagi ada AI gampang ditiru, tapi lebih kepada investasi ke personalnya atau business ownernya. Oke. Jadi mungkin itu salah satu yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia supaya kita balik lagi naik kelas itu dia. Iya. Jadi bukan mungkin kan pasti hubungannya dengan pendanaan kah, investment kah, kemudian bisa ekspor kah gitu. Jadi Alfi sendiri kependekan dari It's All About Coffee, about the coffee bean, biji kopi, coffee leaf, daun kopi dan juga coffee waste, sampah kopi. Jadi kalau biji kopi udah biasa ya. Iya. Nah kita juga punya teh daun kopi. Jadi Alfi itu punya 3 coffee shop. Kita ada di
Pancoran, Pancoran ada Riverside. ya Di Pancoran, sini ya. Kecamatan Iya, Pancoran iya. di apartemen Pancoran Riverside. Nanti main ya ke sana Boleh ya. dong, Kelurahan boleh Sobat Pengadegan. usahawan harus main ya ke sana. Sobat. Terus juga kita punya di Sudirman Tamrin Sudirman di CFD. Sumeneb, ya Sumeneb Promenade. Kita juga ada di MRT Lebak Bulus. Kita juga sudah mendistribusikan produk kita ke beberapa supermarket, salah satunya Food Hall. Beans-nya Dan ya Mbak ya. beans-nya, dan untuk teh daun kopi sendiri kita sudah ekspor ke UK, ke Inggris Wah. gitu. Keren. Siapa yang suka main bola ke Liverpool? Nah kita sudah tehnya tapi ya sudah ke Liverpool ya. Sudah kesana duluan iya, ya. Alfie Coffee Leaf Tea atau Alfie Kawa Daun atau teh daun kopi udah kita ekspor ke UK. Jadi saya rasa UMKM kan itu walaupun kita sebutnya mikro, kecil, menengah, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk go internasional. Iya. Iya, tinggal bagaimana kita improve atau improving our skill, tapi juga improving our knowledge. Jadi kita bisa membangun akses, terutama melalui program Jawaranya Bank Indonesia. Kalau ngomongin Begitu. Alfie Coffee sendiri itu sudah berapa lama Mbak? Ya, Oke. Alfie Coffee sendiri sebetulnya di brandnya itu fokusnya pertama kali dibuat itu di 2019 akhir. Nah, Oke. 2020 tadi Masih. kita mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi IUMK dari Kecamatan Pancoran. Nah ini perannya Iya, Mbak Fitri nih betul. dibantu Mbak. Iya. Fitri. dibantu. Jadi waktu itu 2020 awal ya, Wow. Alfie itu baru berkembang, kemudian COVID. Oke. Iya, tapi alhamdulillahnya kita bertahan. Tapi Kita- dia sempat juara 2 Jackpreneur. Oh iya. Oke. Jadi sedikit sombong lagi, ya. Ibunya loh yang bilang, bukan saya. Halo. Ibu, Saya jadi, ingat. betul. Jadi waktu sebelum ikut program Jawara Bank Indonesia, memang Alfie sendiri pernah terpilih sebagai juara 2 terbaik Jackpreneur Jackpreneur se-Jakarta, se-Jakarta. Se-DKI Se-DKI Jakarta. Jadi kalau Gitu. ngomongin bisnis modelnya kan di awal memang coffee shop dulu atau memang budidaya kopi? Terus Kita kemudian baru retail masuk. dulu sebetulnya Oh, retail ya. dulu Jadi dulu ya. sebelum pandemi kita udah masuk di beberapa airport, malah 10 airport Oke. di beberapa wilayah di Indonesia. Kita ada di department store juga. Tapi karena COVID itu kan orang nggak beli ya kalau nggak ada yang terbang gitu ya. Jadi lebih ke beans ya? Beans, Beans betul. atau apa sudah di grind juga? Kita beans juga ada di grind, tapi waktu itu Oke. kita marketnya segmented banget. Jadi untuk turis-turis sebetulnya. Apa specialty coffee Iya, berarti? specialty kita mungkin lebih banyak ke turis Jepang atau ke Oke. Korea, karena kita ada masuk ke Lotte Duty Free itu lebih ke Korea ya. Iya. Kita juga masuk ke Ngurah Rai Bali itu kan juga buat turis. Iya. Tapi memang COVID cukup memberikan dampak yang sangat berat buat kita yang memang sangat niche market waktu itu, sangat segmented untuk turis. Iya. Karena memang tidak ada perjalanan dari luar tidak ada penerbangan internasional ya. Iya. Akhirnya kita shifting the business concept, kita memang harus adjust kan ya. Kita mulai buka coffee shop. Dan untungnya coffee shop itu pada saat pandemi malah sangat membantu karena ada WFH. Oh, Jadi working pada from kerja. home, Juga ya. working From from cafe. cafe kan, Iya, iya, working iya, from iya, coffee iya. shop gitu. Mungkin Jadi justru itu iya. belakangan ya? Betul. Coffee shop itu muncul belakangan karena sebelumnya Betul. muncul ngurusin retailnya. Retail dulu sebelumnya Oke. gitu. Tapi ya pandemi banyak memberikan pelajaran sebetulnya ya, how to Pasti. survive and how to adjust with the situation gitu kan. Ya, itu Apapun ujian bentuknya. Ujian Iya, terbesar buat kita betul. para wirausaha juga gitu ya. Mungkin sobat Betul. usahawan juga ngerasain. Saya juga gitu kan. Kebetulan saya juga agribisnis, saya Oke. punya perkebunan organik juga. Oh ya, Wow. Jadi menarik. saya juga main Menarik. kopi, tapi tahun 2015 sampai 2018 saya main Iya. kopi. Ya Dan udah, menarik- organik menarik aja. Organik juga menarik ya Oh Bu iya, ya. iya, iya. Karena lagi naik daun juga kan, orang mau healthy lifestyle kan gitu. Dan melalui program Jawara ini kan tadi kalau dilihat perjalanannya juga cukup panjang ya, sudah dari 2019 mengalami banyak ups and down di Betul, pandemi. betul. Terus apa sih yang didapat dari program Jawara ini sendiri? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, pelatihan 9 bulan itu panjang untuk UMKM. Dan ini beneran pembinaan yang totalitas gitu. Kalau biasanya kan kurasi, that's it gitu ya, udah selesai jadi Iya, iya. mungkin jadi juara atau mungkin menang kompetisi atau menang dapat apa gitu ya udah selesai. Tapi nggak ada tidak sustain atau tidak ada kontinuitasnya lagi gitu. Tapi di program Bank Indonesia memang bukan hanya sekedar dikurasi, tapi memang dibentuk, dibina, diberikan pelatihan yang memang sesuai menurut saya. Bukan hanya sesuai tapi itu tadi ya, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang UMKM atau seorang wirausaha. Jadi Kalau ya. lihat misalnya tadi memang sudah ada pembinaan.
Untuk usia usaha yang 5 tahun lebih, itu Ya, kan maksudnya juga pelajarannya sudah banyak. betul. Ada di pembinaan ini mungkin dari Mbak Nogan sendiri merasa ada 3 poin deh. Pembelajaran apa yang mungkin buat teman-teman UMKM yang di levelnya Mbak Nogan ini merasa program Jawara ini sangat bermanfaat sekali. Iya, kalau mau di summary ketiga poin mungkin banyak ya poinnya ya, mungkin lebih dari Oh tiga. iya. Tapi kalau menurut saya pribadi yang pertama adalah positive thinking ya. Kita sebagai seorang wirausahawan itu memang harus selalu positif. Ya kadang-kadang kalau ups and down bawaannya udah negatif gitu Iya, kan. iya. Capek banget kayaknya gitu ya. Kok hidup gini-gini amat gitu ya. Apalagi kita dulu pernah jadi di corporate yang kayak tiap bulan dapat duit. Tapi kalau sekarang kan kadang ada, mungkin besar, kadang kecil gitu ya. Kayaknya semua orang ngalamin kalau yang di Betul, usaha Omset wirausahawan. naik turun. Betul, omset naik turun. Tapi kita selalu berpikir positif ya, bahwa yang kita jalankan ini memang akan berdampak yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menjadi seorang wirausaha itu memang harus kuat mental. Yaitu tadi menghadapi segala cobaan kita memang harus kuat mental. Positif aja tapi kalau nggak kuat mentalnya sama aja gitu. Jadi menurut saya memang positif, kuat mental. Tapi yang ketiga karena ini adalah programnya Bank Indonesia jadi laporan keuangan penting sekali untuk Jadi untuk menganalisa. usaha yang sudah berjalan 5 tahun ini, program Jawara ini malah laporan mengajarkan keuangan sesuatu ya. yang wawasan baru mengenai pembukuan juga ya. Harus. Jadi kalau menurut saya laporan keuangan penting sekali. Jadi kita Oke. bisa menganalisa profit kita seberapa besar, apakah perusahaan kita sehat. Kalau kita mau expansion seperti apa, expanding the business mau kayak apa. Atau kita misalnya mau pitch deck, traction kita seperti apa, itu kan memang berhubungan dengan laporan keuangan ya. Jadi saya rasa Bank Indonesia karena bank sentral ya, jadi memang mungkin highlightingnya adalah keuangan gitu. Yang menurut saya memang banyak miss dari kita wirausahawan Ya, karena mungkin kita terima uang. merasa sudah wah pembukuan kita udah rapi kok kayak gini, Iya. ternyata banyak ilmu-ilmu keuangan yang kita belum paham juga gitu ya. Betul, itu yang menurut saya 3 poin. 3 poin tapi dielaborate ya. Kurang lebih Karena nanti seperti saya itu. juga pengen nanya kan Iya. apa yang didapat sama teman-teman peserta ataupun pemenang yang lain kan masing-masing dapetin value yang berbeda-beda dari satu program ini ya gitu ya Betul. Mbak ya. Kemudian kita geser dikit nih ke Mbak Fitri nih, boleh diceritakan sedikit perannya dari PTSP tadi, Iya. kan sebagai salah satu stakeholder yang membina teman-teman juga ya. Apa sih kegiatan sehari-hari dari PTSP, terus kemudian apa yang dilakukan PTSP dalam kegiatan Jawara ini? Baik, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ya udah diundang dari Bu Nogan, dari Sobat Usahawan. Iya. Jadi sedikit cerita, unit penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DKI Jakarta itu kami membantu di bidang perizinan, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita ada tambahan tupoksi penanaman modal juga. Jadi kita sehari-hari mendampingi apalagi kita di kelurahan ya, dari usaha-usaha mikro itu banyak di kelurahan. Jadi kita pendampingan bagi para wirausaha yang baru mulai sampai akhirnya kita mengusahakan supaya bisa naik kelas seperti itu. Pertama kali kenal Mbak Nogan itu ya di awal 2000 itu 2020. Berarti dari awal banget Awal memang sudah 2020. Tapi dibantu waktu ya? itu izinnya masih manual ya, izin usaha mikro kecil. Kemudian ada apa namanya website OSS itu baru ya dari BKPM. Nah kita juga mendampingi dalam pembuatan nomor induk berusahanya. Kemudian kita juga punya gerai memulai usaha ya di setiap service point. Jadi kita ada pelatihan gitu? Kalau kita gerai itu pelatihan? setiap triwulan mengadakan acara pelatihan bagi wirausaha, dasar kewirausahaan. Di situ kita berkolaborasi juga dengan partner kita antara lain dari kantor pajak Pratama, dari Jakpreneur. Jakpreneur itu juga dia dari dinas UMKM. Kalau kita kan lebih ke perizinannya. Kalau mereka ada yang membina usahanya itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan eksternal seperti Dirjen Bea Cukai. Terus kemudian dengan PT Skovindo gitu ya untuk manufacturing gitu. Nah itu kita mengundang para pemilik UMKM yang usahanya sudah jalan, boleh dibilang akan mau naik kelas seperti itu. Itu aja sih. Jadi PTSP sendiri itu menaungi keseluruhan perizinan ya sebenarnya gitu ya. Tapi kan macam-macam. Terkait dengan
terkait dengan ini juga ya, terkait dengan izin-izin yang memang di luar instansinya. Menyambungkan misalnya mau daftar halal, Iya. dibantu teman-teman UMKM gitu ya. Kita buka booth bareng-bareng. Jadi mereka bisa one stop service di situ gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman sobat usahawan nih, ada yang nonton, sekiranya mereka, saya mau buka usaha nih, misalnya bakso, saya mau buka bakwan. Nah ini datang ke harus ngapain sih, apa yang harus disiapkan, dan apakah ini hanya di Jakarta aja, atau misalnya ada teman-teman di luar kota itu sama sistemnya seperti dinas PTSP kebetulan ini? yang DPM PTSP-nya sampai tingkat kelurahan tuh baru di DKI Jakarta. Mungkin kalau di wilayah lain mungkin hanya sampai tingkat wali kota ya, suku dinas. Gitu. Tapi tetap ada ya. Tapi kalau di Jakarta memang bisa paling terdekat itu ke kelurahan terdekat. Di situ kita ada gerai memulai usaha. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta, silakan mampir ke kelurahan kalau punya usaha. Karena di sana nanti dibimbing ya. Dibimbing. Kemudian ada pelaporan LKPM-nya tuh, laporan kegiatan penanaman. Kemarin Mbak Neni baru melakukan laporan kegiatan usahanya, gitu. Laporan kegiatan penanaman modal LKPM. Jadi termasuk ada misalnya, wah saya bingung nih mau mulai usaha, tapi secara permodalan nggak paham. Nah itu bisa konsul gitu bisa, ya. Bukan berarti langsung dikasih duit ya. Kita juga berpartner sama Bank Syariah Indonesia BSI kayak gitu-gitu. Ada BRI, Bank DKI. Nah, jadi bisa disarankan lah istilahnya ya. Kalau teman-teman sobat usahawan yang berada di kota Jakarta bisa langsung mampir ke kelurahan ya biasanya base-nya ya, bukan kantor terpisah ya. PMPTSP kelurahannya di loket kita. Oh di loket. Oke. Jadi kalau di kegiatan Jawara ini sendiri kemarin pelatihannya seperti apa? Kan rata-rata kan pesertanya sudah advance ya. Apa yang dibimbing lagi sama PTSP buat teman-teman? Ini tadi baru dapat masukan bagus banget dari mana ternyata laporan keuangan penting ya. Kita kan selama ini kita cari stakeholdernya mungkin kurang tuh. Yang nanti kita tanya-tanya dari mana tuh yang bisa melatih keuangan, karena itu ternyata penting gitu kan buat CV-nya si wirausaha ini. Sementara kita kan belum pernah ada tuh pelatihan mengenai keuangan, belum pernah ada. Ya. Jadi sekali lagi buat dapat masukan yang bagus. Buat sobat usahawan, kalau nanti misalnya saya mau punya usaha atau mungkin udah punya usaha tapi belum ada perizinannya. Terus saya bingung mau kemana dulu? Modal seperti apa, izin mana yang saya mau urus dulu. Nah, silahkan datang ke dinas PTSP di kelurahan terdekat. Ada kita namanya gerai memulai usaha. Dan di sana juga ada pelatihan juga dong pastinya ya. Nanti pelatihannya akan kita kabarin karena kan kita nggak setiap bulan itu biasanya per triwulan. Jadi teman-teman sekali lagi ini informasi yang sangat berharga. Karena kadang-kadang kita mulai usaha tuh suka ya udahlah mulai aja, tapi ternyata wah lupa nih belum ngurus izin, takutnya nanti ada sanksi, ada sesuatu yang memang harus kita lengkapi. Jadi mungkin di kesempatan kali ini di sesi pertama ngobrol bareng sama teman-teman Jawara di program Jawara cukup sampai di sini, karena habis ini saya juga akan bertemu dengan para pemenang lain dan ada pembimbing yang lain dari instansi yang lain juga. Terima kasih sekali lagi Mbak Fitri sudah hadir di Naik Kelas Indonesia. Terima kasih juga Mbak Nogan. Mudah-mudahan Alfi juga semakin naik daun, semakin naik kelas. Nggak cuma ke Liverpool ya, tapi ke Amerika, ke seluruh dunia. Sama juga dengan usaha organiknya. Dan berkembang. Sekalian saya promosi beras organik saya mereknya Orais. Nanti kita beli. Nanti kita tukeran ya. Barter ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi dan tetap nonton terus Naik Kelas Indonesia, spesial episode Jawara bersama Bank Indonesia. Podcast Naik Kelas.